modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya sudah bersama dengan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto. Pak Beni, apa kabar? Baik. Pulang dari Papua sempat ditembaki waktu itu, Pak. Biasa untuk TPF ya, tim pencari fakta. Iya, luar tim biasa. gabungan pencari fakta. Jadi Purnawirawan tidak menghentikan Pak Beni untuk tetap berkarya, apalagi kemudian menantang bahaya. Ya, itu yang kita syukuri. Termasuk juga soal gonjang-ganjing bursa calon Kapolri. Ini juga ada yang mengatakan api dalam sekam. Ini Pak Kapolri mengatakan, betul demikian Pak? Kompak tapi ada api dalam sekam. Maksudnya apa ya? Ya, memang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri dalam beberapa kesempatan di Mabes Polri. Beliau diantaranya menyampaikan demikian. Artinya menggambarkan bahwa di level bawahannya, para perwira tinggi ini ada kelompok-kelompok yang ingin bagaimana berjuang untuk bisa jadi pengganti beliau. Kapolri. Ini makanya terbuka. Beliau sampai menyampaikan. Ini jarang loh di Kompolnas ya. kemudian yang menyampaikan. Baru pertama kali mungkin secara terbuka. Meskipun sekali lagi tetap kompak Pak ya. Oh, solid. Dinamika seperti ini wajar terjadi karena kalau bicara api dalam sekam bisa terbakar, akhirnya terbelah-belah tuh Pak. Tentunya pernyataan Pak Kapolri secara terbuka di depan para perwira ini kan mengandung makna untuk memberi pesan moral. Sabarlah, ada masanya, kemudian ada prosesnya. Itu yang kita petik ya. Oke. Tapi karena itu sudah terpublikasikan, maka di media sosial, kemudian di level bawah kan menjadi bahan diskusi, ada apa sih dan sebagainya. Dan media punya tugas untuk menjadi clearing house atau rumah penjernih, sehingga kemudian ini perlu kemudian untuk diklarifikasi, diperjelas. Termasuk juga isu yang beredar di luar sana dan disampaikan diantaranya oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Pane, yang menyatakan bahwa ada geng, saya sebut dengan kutub lah misalnya. Ada kutub Solo, ini mengacu pada pejabat-pejabat tinggi, jenderal-jenderal yang dulu pernah bertugas pada saat Pak Jokowi, Presiden, menjadi wali kota Solo. Ada kutub Pejaten yang merupakan dalam tanda kutip anak asuh dari Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, Kepala BIN. Ada kutub Makassar yang berasal dari Sulawesi. Ada kutub independen. Benarkah geng atau kutub itu Pak? Kalau Pak Neta Pane yang menganalisis, beliau sebagai pengamat, beliau sebagai LSM. Puluhan tahun yang berada di pernah meliput di kepolisian. Itu hak beliau ya. Tetapi kami sendiri dalam kapasitas sebagai komisioner Kompolnas, Kompolnas punya tugas yaitu membantu Presiden untuk memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Nah, oleh sebab itu kita mengacu pada undang-undangnya sendiri. Pengangkatan pemberhentian Kapolri itu oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Nah, kemudian juga dalam kaitan dengan tugas itu, kami mengumpulkan data, informasi tentang perwira-perwira tinggi yang memenuhi syarat untuk nantinya masuk dalam bursa. Diajukan. Berapa nama biasanya Pak? Nah, tergantung, itu nanti ada prosesnya lah. Bisa 1 sampai? Bisa 1, bisa 5, bisa 2 dan sebagainya. Itu tergantung dari nanti hasil penggodokan oleh kami. Pertanyaan saya Pak, tadi belum dijawab secara lugas. Apakah kemudian kutub-kutub tadi yang disebutkan geng tadi, ini yang dimaksudkan oleh Kapolri api dalam sekam? Salahkah publik kemudian ketika berpersepsi seperti itu? Dimanapun ketika terjadi persaingan, ada yang menggunakan cara yang baik, ada yang tidak dan sebagainya. Itu biasa terjadi di mana-mana. Tetapi saya yakin dengan soliditas yang tetap terjaga dan tetap terpelihara, maka itu hanya api dalam sekam, istilah yang digunakan oleh Pak Kapolri itu dengan mudah padam lah. Oke, baik, Anda tidak membantah meskipun Anda juga tidak mengiyakan. Tentu ini menjadi persepsi masyarakat yang kemudian menyimpulkan itu sendiri. Apakah model-model seperti ini, persaingan yang ketat, persaingan yang keras, biasa terjadi di sebelumnya ketika pucuk pimpinan tertinggi Polri, Kapolri akan ada pergantian? Dengan lahirnya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, di situ diatur bagaimana pencalonan seseorang untuk menjadi Kapolri, kemudian juga bicara rekam jejak
bicara jenjang kepangkatan ini menentukan. Ya, bintang 3 berarti. Ya, kemudian juga bicara karier, ini juga menjadi catatan sendiri. Kami harus mengumpulkan rekam jejaknya bagaimana, pernah penugasan di bidang apa saja. Ini penting, karena seorang Kapolri harus mampu memanage semua bidang. Tidak hanya satu bidang yang menjadi spesialisasinya. Kalau kemudian publik mengasosiasikan ada gonjang-ganjing sebelumnya, saya sebutkan misalnya pencopotan 2 Kapolda, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Nana Sujana, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Sufahriadi. Kemudian ada juga 2 jenderal yang kemudian terjerat kasus Joko Chandra, Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte, Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo. Ini kemudian dikaitkan dengan adanya gonjang-ganjing terkait dengan bursa Kapolri. Logiskah itu? Menurut saya tidak logis. Sama sekali tidak ada kaitan, Pak? Tidak ada kaitan, karena apa? Kita tahu ada faktor lain yang kemudian ada tindakan itu. Untuk Kapolda Metro Jaya misalnya Inspektur Jenderal Polisi Nana Sujana, mantan. Ia dikatakan sebagai kuda hitam atau orang yang kemudian punya potensi untuk naik bintang 3 untuk langsung kemudian Kapolri. Dan termasuk juga Kutub Solo karena pernah bertugas di Solo pada saat Pak Jokowi menjadi wali kota Solo. Pertanyaannya, kalau kemudian dikaitkan ke sana, atau juga kasus Joko Chandra ada yang diuntungkan, atau ada yang bisa diserang terkait dengan kasus Joko Chandra. Bagaimana Anda melihat ini? Bahwa ini bisa merujuk pada orang-orang yang mungkin bisa dikaitkan ke apresiasi positif maupun ke hal yang negatif. Ya, kami dari Kompolnas kembali harus merujuk pada ketentuan undang-undang. Satu hal lagi, nanti tanggal 30, tanggal 1, tanggal 3, kami akan menyerap aspirasi dari publik, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan media. Juga kita undang untuk nanti kriteria apa sih yang diharapkan oleh publik ketika calon Kapolri ini menghadapi permasalahan yang begitu kompleks saat ini. Anda katakan tadi tokoh agama. Apakah agama menjadi pertimbangan, Pak? Tidak. Tidak? Karena di aturan pun tidak mengatur ya. Artinya semua tahu permasalahan intoleransi yang terjadi di Indonesia, konflik yang terjadi. Sehingga diharapkan masukan semua pihak. Itu artinya semua punya kesempatan yang sama? Semua punya kesempatan yang sama sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan. Dan kami pun menambah satu masukan adalah dari para junior yang nantinya akan dipimpin oleh calon Kapolri ini. Terakhir Pak, menurut Kompolnas apa yang menjadi faktor paling penting untuk menjadi seorang Kapolri? Perlu seorang pimpinan yang punya pemikiran yang strategis, berani, tegas, ya, bisa menjadi toladan buat anggotanya. Kemudian juga mampu berkomunikasi kepada publik ketika menyampaikan pesan-pesan, termasuk mampu bersinergi dengan instansi lain, dengan TNI, dan sebagainya. Itu menjadi hal penting. Ya. Baik, terima kasih. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Di Undang-Undang Kepolisian itu kan boleh diperpanjang dinas aktif seseorang kepolisian. Dan itu punya keahlian. Saya pada posisi sekarang masih mendukung itu Pak Idam Aziz untuk diperpanjang 1 tahun dinas aktif sehingga bisa tetap jadi Kapolri untuk setahun. Minimal itu. Seperti itu? Iya, karena kalau seandainya diperpanjang kan ada permasalahan soal regenerasi dan lain sebagainya. Itu yang kemudian disuarakan. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif